Halo, video ini adalah bagian ke-6 dari materi minggu keempat mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kita melanjutkan pembahasan mengenai analisis kurva keseimbangan pasar. Tapi pada video ini kita akan fokus pada perubahan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah. Jadi ya, kalau kamu ingat materi tentang prinsip dasar ekonomi yang ke-7, bahwa pemerintah dapat mengintervensi pasar agar alokasi sumber dayanya efisien dan adil. Nah, di video ini kita akan bahas nih bagaimana cara pemerintah mengintervensi atau campur tangan di dalam mekanisme pasar dan bagaimana dampaknya pada keseimbangan pasar menggunakan analisis kurva. Oke. Pemerintah itu dapat memberlakukan beberapa kebijakan yang mampu mengintervensi pasar dengan tujuan untuk mendorong jumlah pasar ataupun harganya. Bentuk intervensinya dapat berupa insentif maupun disinsentif. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah ini adalah pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dan akan digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Jadi ya, pemerintah kan seperti rumah tangga, butuh sumber pendapatan untuk melakukan belanja. Cuma bedanya kalau belanja pemerintah itu digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan. Misalnya bayar gaji presiden, PNS, polisi, kemudian membuat program pemerintah, beli vaksin, macam-macam ya. Sumber pendapatan ini sebagian besar dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Tapi pajak itu sebenarnya dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan. Karena pajak dapat mempengaruhi perilaku konsumen maupun produsen, ataupun keduanya. Pajak secara umum ada dua jenis ya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan dan harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak adalah individu atau kelompok yang wajib membayar pajak, namanya juga wajib pajak gitu ya. Contoh pajak langsung itu pajak penghasilan dan pajak usaha. Pajak penghasilan di Indonesia dikenal sebagai PPh. Ini adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang mempunyai pendapatan atau penghasilan, baik sebagai karyawan, profesional, maupun pengusaha. Biasanya semakin besar penghasilan seseorang, pajak yang harus dibayarkan semakin besar juga. Sementara pajak usaha adalah pajak yang dikenakan bukan kepada individu, tapi pada badan usaha. Tahu ya, badan usaha kan ada macam-macam, ada perusahaan perorangan, firma, CV, PT, yayasan, ataupun koperasi. Nah, pajak ini biasanya dihitung dari pendapatan atau usaha yang dilakukan oleh si badan usaha. Sama juga dengan halnya pajak penghasilan, semakin besar pendapatan badan usahanya, semakin besar juga pajak usaha yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang lain itu adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan bukan kepada wajib pajak, tetapi pajaknya dikenakan kepada barang atau jasa. Misalnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Kamu kalau beli barang biasanya kan ada tuh ya harga barangnya berapa ditambah PPN atau pajaknya berapa. Nah, PPN itu sebetulnya bisa dibebankan kepada konsumen, tapi bisa juga ditanggung oleh produsen atau penjual. Karena kan ya kalau kamu lihat harga barang misalnya 100.000 net. Nah, kata net itu artinya harga barangnya sudah termasuk PPN-nya. Lalu bagaimana efek dari pajak terhadap keseimbangan barang? Ya tergantung apakah pajaknya ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual. Kalau ditanggung oleh pembeli berarti akan menyebabkan kurva permintaannya bergeser. Tapi kalau ditanggung oleh penjual maka akan menyebabkan kurva penawarannya yang bergeser. Contoh misalnya ini adalah keseimbangan dari pasar kendaraan bermotor, di mana keseimbangan pasar dicapai di titik E1 pada saat harga kendaraannya P1 dan jumlah kendaraan di pasarnya Q1. Sekarang kendaraan kan termasuk sebagai objek yang dikenakan pajak. Ketika seseorang membeli mobil atau motor, dia harus membayar pajaknya kan. Setelah dikenakan pajak,
Kan ada nih orang-orang yang uangnya cuma pas buat beli mobil, tapi nggak sanggup kalau harus bayar pajaknya juga. Berarti kan meskipun harga kendaraannya tetap di P1 ini, permintaan atas kendaraannya akan berkurang menjadi Q2. Itu karena tadi ada orang-orang yang nggak sanggup ya membeli mobil dengan ditambah dengan membayar pajaknya. Sehingga sudah bergeser nih kurva permintaannya ke kiri, dari D1 ke D2. Berarti posisinya sekarang jumlah permintaannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penawarannya, ya kan? Jumlah permintaannya di sini di Q2, jumlah penawarannya masih di Q1. Terjadi yang namanya excess supply atau demand shortage yang menyebabkan keseimbangan pasar kendaraan bergeser ke titik E2 ini, di mana tercipta keseimbangan pasar baru pada harga pasar P2 dan jumlah barang Q3. Nah, kesimpulannya, pada kasus peningkatan pajak kendaraan, maka akan menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan baru, sehingga menyebabkan turunnya jumlah permintaan kendaraan dan turun juga harga kendaraannya. Sebaliknya, pengurangan pajak itu bisa menjadi salah satu insentif untuk orang beli kendaraan. Misalnya nih, kan lagi rame ya tentang kendaraan listrik. Pemerintah inginnya semakin banyak orang yang ganti kendaraan dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik. Salah satu insentif yang ditawarkan oleh pemerintah itu adalah membebaskan pajak kendaraannya, sehingga jumlah permintaannya diharapkan bertambah. Tapi ya memang akibatnya harga kendaraan listrik itu nantinya akan meningkat. Karena langka loh sekarang kalau kamu mau beli kendaraan listrik itu mesti inden. Pesannya sekarang mobilnya baru datang 3 bulan kemudian. Nah, untuk kasus pajak yang ditanggung oleh produsen, berarti analisis kurvanya itu yang bergeser adalah kurva penawaran ya. Mungkin bisa kamu coba buat sendiri contoh dari perubahan pajak yang ditanggung oleh konsumen terhadap keseimbangan pasar. Lanjut, sekarang ada lagi nih bentuk kebijakan pemerintah lain yang namanya subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok tertentu. Pendanaan subsidi ini berasal dari anggaran negara. Sama halnya seperti pajak, subsidi juga sebetulnya digunakan pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan pasar. Subsidi juga dapat diberikan kepada konsumen, misalnya dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai. Atau diberikan kepada produsen, misalnya subsidi faktor produksi, seperti pupuk dan bibit. Atau subsidi juga dapat dinikmati baik oleh produsen maupun konsumen, misalnya subsidi BBM atau listrik. Karena BBM dan listrik ini kan tidak hanya digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi BBM dan listrik juga digunakan dalam proses produksi. Bagaimana contohnya? Misalnya nih ya, pemerintah ingin agar petani beras di Indonesia ini bisa bersaing dengan beras impor dari Thailand. Jadi sebelum adanya intervensi, titik E1 ini menggambarkan equilibrium dari pasar beras lokal, di mana harga pasarnya P1 dan jumlah barang di pasar Q1. Kemudian pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk pupuk murah, tapi berkualitas gitu ya. Akibatnya biaya produksi jadi lebih murah kan, dan karena pupuknya bagus, lahan sawahnya lebih produktif, sehingga produksi padi semakin banyak. Dan supply atau penawaran padi lokal meningkat, sehingga kurva penawarannya bergeser ke kanan yang menggambarkan penawaran padi meningkat dari Q1 ke Q2. Sehingga sekarang jumlah penawarannya lebih tinggi dari jumlah permintaannya atau excess supply. Tiba-tiba banyak beras lokal tersedia di pasar tapi pembelinya kurang. Mekanisme pasar nanti akan mengoreksi hal ini sehingga pelan-pelan equilibrium baru tercipta di E2, di mana harga padi lokal turun tapi jumlahnya yang terjual di pasar itu meningkat dan akhirnya bisa bersaing dengan beras impor. Oke,
Kebijakan pajak dan subsidi ini mengintervensi harga pasar, tapi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kan. Jadi akibatnya kurva permintaan atau kurva penawarannya bergeser, sehingga mekanisme pasar akan menyesuaikan harga pasar. Tapi pemerintah juga bisa langsung mengintervensi harga pasar dengan yang namanya ceiling price dan floor price. Ceiling price biasanya dikenal dengan harga eceran tertinggi. Jadi ini adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ceiling gitu ya. Ceiling itu kan langit-langit, paling atas dari sebuah ruangan. Artinya barang tersebut boleh dijual di bawah ceiling price-nya, tapi tidak boleh dijual di atasnya atau lebih mahal. Ceiling price ditetapkan untuk melindungi konsumen atau pembeli. Misalnya pada saat biaya rapid test dan PCR sangat tinggi, pemerintah kan mengeluarkan ya peraturan berapa tarif tes antigen dan PCR paling mahal yang bisa dibebankan ke masyarakat. Nah itu namanya ceiling price. Biar masyarakat nggak rugi. Sebelumnya kan setiap mau naik pesawat lebih mahal bayar tarif tes PCR-nya dibandingkan dengan tiket pesawatnya. Nah setelah ada diberlakukan ceiling price, penjual udah nggak bisa lagi menjual di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebalikannya adalah floor price atau harga eceran terendah. Berapa harga termurah yang dapat disepakati oleh pembeli dan penjual di pasar. Tujuannya ini justru untuk melindungi produsen atau penjual, biar mekanisme pasar itu nggak membuat mereka rugi terus-menerus. Misalnya pas musim panen itu kan pada saat produksi padi paling tinggi. Nah kalau ngikutin mekanisme pasar bisa jadi harga padi itu terus turun karena penawarannya terus bertambah kan. Nah untuk melindungi petani agar tidak rugi, pemerintah bisa menetapkan harga eceran terendah atau floor price tadi. Lalu bagaimana efek dari kebijakan harga ini? Nah yang ini bergantung pada titik equilibrium atau keseimbangan pasar awalnya. Misalnya gini ya. Titik E1 ini adalah equilibrium dari pasar gas melon. Tahu kan ya? Gas yang hijau yang 3 kilo yang kecil. Di mana harga pasarnya P1 dan jumlah barangnya Q1. Nah, terus pemerintah memberlakukan nih ceiling price di P2. Jadi P2 ini kan posisinya lebih tinggi dibandingkan P1, berarti lebih mahal ya. Ceiling price kan artinya boleh dijual lebih murah dari P2, tapi tidak boleh dijual lebih mahal. Nah P1 ini kan lebih murah dari P2, berarti boleh kan? Artinya jika hal ini terjadi, pemberlakuan ceiling price yang di atas harga keseimbangan pasarnya tidak akan mempengaruhi mekanisme pasar atau yang disebut sebagai not binding. Sementara kalau kasusnya begini, pemerintah kasih harga ceiling price-nya di P3, artinya di sini ya, di bawah harga keseimbangan pasar. Berarti P3 adalah harga paling mahal dari si gas melon. Artinya si penjual dipaksa untuk menjual gas melon di bawah harga pasarnya karena dia nggak boleh jual di P1 kan. Minimal dia harus jual di P3. Nah di posisi P3 jumlah permintaannya lebih banyak daripada jumlah penawarannya kan. Artinya excess demand atau supply shortage. Makanya sering kan kamu lihat berita kalau gas melon tuh langka. Orang banyak yang mau beli tapi susah nyari yang jual. Solusinya ya gimana? Bisa salah satu nih. Cara pertama, jumlah penawarannya coba ditambah. Mungkin pemerintah bisa kasih subsidi ke produsennya biar suplai gas nambah. Tujuannya biar apa? Biar kurva suplainya itu bergeser ke kanan. Nah, jadi membentuk equilibrium baru di E2. Di mana harga pasar sama dengan ceiling price-nya gitu. Atau kita balik lagi ya, kasusnya ini kan masih excess demand atau supply shortage karena ceiling price tadi. Bisa juga selain mungkin supply-nya ditambah, bisa juga diatur nih siapa yang bisa beli gas melonnya. Jadi diatur pembelinya. Misalnya ketua RT mendata rumah tangga mana saja yang butuh gas murah. Akibatnya jumlah permintaan gasnya berkurang kan, karena diatur, jadi nggak bisa sembarangan yang beli. Akibatnya kurva permintaannya akan bergeser ke kiri karena pembelinya berkurang kan.
Sehingga dia akan membentuk titik keseimbangan baru di E3 di mana harga pasarnya sama dengan ceiling price, tapi jumlah barang yang tersedia di pasar itu berkurang. Nah, kalau floor price itu kebalikannya nih. Misalnya E1 ini adalah titik keseimbangan pasar padi di mana harga pasarnya P1 dan jumlah padinya Q1. Terus pemerintah memberlakukan floor price di sini ya, di P2. Floor price itu kan artinya boleh jual lebih mahal, tapi nggak boleh jual lebih murah. P1 si harga pasar ini kan lebih mahal ya dari P2 si floor price-nya. Artinya ya boleh-boleh aja jual di P1. Sehingga pemberlakuan floor price itu tidak berpengaruh terhadap mekanisme pasar atau not binding. Tapi kalau floor price-nya misalnya di atas harga pasar, berarti nggak boleh kan ya jual di P1 nih. Minimal harus dijual di harga P3 sini. Artinya si pembeli dipaksa untuk menerima harga barang di P3, walaupun sebetulnya keseimbangan pasarnya di bawahnya. Nah, di P3 jumlah penawarannya kan ini lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah permintaannya. Jumlah penawarannya di sini, jumlah permintaannya kan di situ. Sebagai akibatnya terjadi excess supply atau demand shortage. Jadi ada barang yang nggak laku. Untuk mengatasinya gimana? Ya kemungkinan dua. Yang pertama dikurangi penawarannya. Mungkin dengan cara Bulog menyimpan padi-padi yang tidak laku dan mungkin nanti akan dijual kembali pada saat nggak musim panen. Jadi kurva penawarannya bergeser ke kiri. Jadi di sini kan, biar titik keseimbangannya sama dengan floor price-nya. Atau kita balik lagi ke sini ke masalah floor price, kita bisa juga tingkatkan permintaannya. Misalnya pemerintah kasih subsidi beras ke masyarakat. Jadi kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jadi begini ya. Dimana keseimbangan baru berada di harga floor price-nya dan jumlah barang di pasar bertambah. Sekian pembahasan video ini. Terima kasih.